Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliani dengan NPM 10121046 kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi manajemen pemasaran jasa untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Yang pertama yaitu konseptualisasi pemasaran jasa. Nah, pemasaran jasa ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, baik secara sosial maupun manajerial. Untuk secara sosial, pemasaran jasa yaitu proses sosial yang dimana proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Nah, sedangkan secara manajerial, proses perencanaan, pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Nah, dengan demikian, jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, yaitu proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk. Lalu yang ketiga, jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Nah, lalu yang keempat, terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam pemasaran jasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwujud. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Lalu yang ketiga, berubah-ubah. Yang keempat, mudah lenyap. Selanjutnya, terdapat jenis jasa dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, jasa murni. Apa sih jasa murni ini? Nah, jasa murni ini yaitu tawaran hanya berupa jasa, contohnya panti pijat, konsultasi psikologis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang berwujud dengan jasa pendukung, yaitu tawaran terdiri atas tawaran barang berwujud diikuti oleh satu atau beberapa jenis jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Nah, contohnya yaitu penjual mobil memberikan jaminan atau garansi, misalnya 1 tahun gratis servis kerusakan. Lalu yang ketiga yaitu jasa campuran. Jasa campuran ini merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya, makanan ditawarkan di restoran disertai pelayanan yang mengesankan. Lalu yang keempat yaitu jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan, yaitu penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan dan barang-barang pendukung lainnya. Contohnya, penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan. Selama menempuh perjalanan, ada beberapa produk fisik yang terlibat seperti makanan, koran, dan lain-lain. Dimensi dalam menentukan kualitas jasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reliability. Yang kedua, responsiveness. Yang ketiga, assurance. Nah, dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi kompetensi, artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan. Lalu kesopanan yang meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para karyawan. Lalu kredibilitas ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan seperti reputasi, prestasi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu empati. Yang kelima yaitu tangible. Lalu selanjutnya ada pemasaran jasa dalam konteks bauran pemasaran 7P. Nah, bauran pemasaran ini merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Nah, adapun unsur bauran pemasaran jasa terdiri atas 7 hal, yaitu yang pertama produk, price, promosi atau promotion, place atau tempat, people atau orang, proses atau proses, lalu ada bukti fisik. Lalu selanjutnya yaitu pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana konsumen berperilaku saat mencari, memilih, dan menggunakan layanan. Ini tuh penting karena sifat jasa yang tidak berwujud dan tidak dapat disentuh membuat proses pemasaran jasa berbeda dari pemasaran produk fisik.
Nah, ada pun beberapa poin penting yang perlu dipahami nih dalam konteks ini, yaitu yang pertama ada proses keputusan konsumen, lalu yang kedua pentingnya reputasi dan kepercayaan, lalu yang ketiga yaitu kualitas layanan, yang keempat interaksi pelanggan, yang kelima personalisasi, yang keenam pengaruh emosi, yang ketujuh proses pembelian kognitif, yang delapan word of mouth dan media sosial, yang kesembilan komunikasi jasa, dan yang ke-10 penilaian pasca pembelian. Domain atau cakupan perilaku konsumen mencakup sejumlah konsep dan aspek yang relevan dalam memahami perilaku konsumen. Nah, berikut ada pun beberapa domain utama dalam perilaku konsumen, yaitu yang pertama, proses pengambilan keputusan konsumen, lalu yang kedua, faktor-faktor psikologis, yang ketiga, faktor sosial dan budaya, yang keempat, pengaruh lingkungan eksternal, yang kelima, proses pembelian dan penggunaan produk, yang keenam, faktor ekonomi dan keputusan pembelian, yang ketujuh, perilaku pasca pembelian, yang kedelapan, teknologi dan perilaku konsumen, yang kesembilan, kebijakan konsumen, dan yang ke-10, perilaku konsumen dalam konteks global. Adapun kerangka analisis perilaku konsumen dalam konteks jasa, yaitu yang pertama, identifikasi pasar sasaran, yang kedua, penentu kebutuhan dan keinginan konsumen, yang ketiga, pemahaman proses keputusan konsumen, yang keempat, faktor psikologis konsumen, yang kelima, pengaruh sosial dan budaya, yang keenam, pengaruh eksternal, lalu yang ketujuh, personalisasi layanan, yang kedelapan, pengukuran kepuasan pelanggan, yang kesembilan, manajemen keluhan dan tanggapan, dan yang ke-10, analisis pasca pembelian dan loyalitas pelanggan. Lalu yang ke-11, evaluasi data dan implementasi tindakan, yang ke-12, pengembangan strategi pemasaran. Adapun berikut beberapa kebutuhan utama dalam perilaku konsumen jasa, yaitu yang pertama, kebutuhan dasar, yang kedua, kebutuhan keamanan dan kepuasan, yang ketiga, kebutuhan sosial dan penerimaan, yang keempat, kebutuhan penghargaan dan pengakuan, lalu yang kelima, kebutuhan realisasi diri dan aktualisasi, yang keenam, kebutuhan pribadi dan penyesuaian, lalu yang ketujuh, kebutuhan kemudahan dan efisiensi, lalu yang kedelapan, kebutuhan kualitas dan keandalan, yang ke-9 kebutuhan dukungan dan perawatan pasca pembelian, lalu yang ke-10 yaitu kebutuhan informasi dan transparansi. Adapun beberapa poin penting terkait dengan customer convenience dalam perilaku konsumen jasa, yaitu yang pertama, aksesibilitas lokasi, yang kedua, jam operasional yang fleksibel, yang ketiga, pemesanan online dan reservasi, yang keempat, proses pembayaran yang mudah, yang kelima, pengiriman dan layanan pengantaran, yang keenam, kemudahan navigasi dan tanda penduduk, yang ketujuh, layanan pelanggan yang responsif, yang kedelapan, sederhana dan intuitif, yang kesembilan, kustomisasi, yang ke-10, transparansi harga dan kebijakan. Lalu yang selanjutnya yaitu pemasaran jasa dalam segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang lebih kecil dan memiliki karakteristik serupa, sehingga kemungkinan perusahaan untuk mengarahkan upaya pemasaran dengan lebih efektif. Dalam konteks pemasaran jasa, segmentasi pasar membantu perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Adapun manfaat segmentasi pasar dalam pemasaran jasa, yaitu yang pertama, penyediaan layanan yang lebih tepat sasaran, yang kedua, optimalisasi pengeluaran pemasaran, yang ketiga, pengembangan produk atau layanan yang lebih baik. Lalu adapun tahap-tahap segmentasi pasar dalam pemasaran jasa, yaitu yang pertama, penentuan kriteria segmentasi, yang kedua, analisis pasar, yang ketiga, pemilihan segmen yang tepat, yang keempat, penentuan strategi pemasaran, lalu yang kelima, implementasi dan evaluasi. Adapun tantangan dalam segmentasi pasar ini yaitu yang pertama, perubahan preferensi konsumen, yang kedua, batasan data, yang ketiga, kompetensi yang ketat. Nah, di sini ada pun contoh segmentasi pasar dalam pemasaran jasa, yaitu yang pertama, layanan keuangan. Misalnya, sebuah bank dapat membagi segmen pasar menjadi nasabah pribadi, bisnis kecil, dan perusahaan besar. Setiap segmen ini mungkin memerlukan jenis layanan dan produk yang berbeda. Lalu yang kedua, pendidikan tinggi. Nah, contohnya itu di universitas atau lembaga pendidikan tinggi dapat mengklasifikasikan mahasiswa berdasarkan produk studi yang mereka pilih seperti ilmu sosial, sains, dan seni atau yang lainnya. Selanjutnya, manajemen pemasaran jasa dalam strategik.
Nah, persepsi konsumen terhadap atribut jasa ini adalah faktor penting dalam manajemen pemasaran jasa. Ini mencakup bagaimana pelanggan melihat dan menilai berbagai aspek layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, misalnya kualitas layanan, harga dan nilai, kecepatan dan responsivitas, aksesibilitas dan kepuasan pelanggan. Adapun service branding dan service relation adalah dua aspek penting dalam manajemen pemasaran jasa. Service branding mencakup bagaimana perusahaan membangun merek untuk layanannya, sedangkan service relation berkaitan dengan mengelola portofolio layanan dengan menghapus atau menghentikan layanan yang tidak lagi relevan. Selanjutnya yaitu pembuatan desain sistem informasi. Nah, di sini adalah proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung kegiatan pemasaran jasa. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam mengelola dan mengoptimalkan sistem pemasaran jasa. Adapun langkah-langkah pembuatan desain sistem informasi ini adalah yang pertama, analisis kebutuhan, yang kedua, perancangan sistem, yang ketiga, pengembangan sistem, yang keempat, implementasi, lalu yang kelima, pengelolaan dan pemeliharaan. Adapun komponen utama desain sistem informasi ini yaitu yang pertama, database pemasaran, yang kedua, alat analisis data, yang ketiga, antarmuka pelaporan, lalu yang keempat, integrasi CRM, yang kelima, platform pemasaran digital, yang keenam, keamanan informasi. Lalu selanjutnya terdapat manfaat desain sistem informasi pemasaran jasa, yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi, yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketiga, optimalisasi kampanye pemasaran, yang keempat, pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, lalu yang kelima, peningkatan responsivitas. Adapun tantangan dalam pembuatan desain sistem informasi ini yaitu yang pertama, integrasi data yang kompleks, yang kedua, kepatuhan regulasi, yang ketiga, keamanan informasi, yang keempat, pelatihan pengguna, lalu yang kelima, pemeliharaan sistem. Selanjutnya yaitu strategi penetapan harga jasa dan penerapan manajemen pendapatan. Nah, strategi penetapan harga jasa ini meliputi penetapan harga berbasis biaya, penetapan harga berbasis permintaan, penetapan harga berbasis nilai. Adapun metode penetapan harga jasa yaitu yang pertama, harga dasar, harga paket, harga fleksibel, dan diskon promosi. Terdapat teknik penetapan harga jasa yaitu yang pertama, differential pricing, yaitu menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda atau kondisi tertentu. Lalu penetapan harga dinamis yaitu mengubah harga berdasarkan permintaan dan faktor-faktor pasar real time. Lalu selanjutnya ada harga psikologis. Ini menggunakan angka yang spesifik, misalkan harga $90,9 daripada $10 untuk mempengaruhi persepsi pelanggan tentang nilai. Aspek legal dan etika dalam penetapan harga jasa yaitu antitrust dan regulasi. Harganya yaitu kebijakan anti monopoli dan anti persaingan tidak sehat yang membatasi penetapan harga. Lalu ada transparansi harga yaitu etika dan tanggung jawab untuk memberikan informasi harga yang jelas kepada pelanggan. Lalu ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga jasa yaitu antara lain yang pertama, biaya produksi dan operasional, lalu yang kedua, nilai dan kualitas layanan, lalu yang ketiga, permintaan pasar, lalu persaingan di pasar, lalu segmentasi pasar dan target audiens. Lalu yang keenam yaitu tujuan bisnis dan strategi pemasaran, lalu yang ketujuh, regulasi dan aspek hukum.